megang sebenarnya tahu siapa-siapanya, cuma nggak mau ngebalikin ke sana. Iya. Karena mereka ngelihat Koko semakin dihajar terus suksesnya malah makin tinggi, mereka kan udah go. Iblis pun diberikan kesempatan itu tadi. Oke, kamu boleh uji, tapi nanti di akhir semua ini kamu akan ada di neraka. Dan kalau kamu berhasil, kamu silakan uji dan ajak dia masuk ke neraka kalau dia memang seperti yang keraguanmu itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Kabar terbaru tentang Ruben Onsu ya, yang kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di tengah ramainya isu hubungan Ruben dengan Sarwenda, muncul berbagai komentar, pengakuan dari pihak-pihak yang mengaku mengetahui kondisi rumah tangga mereka, hingga unggahan yang dikaitkan dengan Onyo ya, yang membuat netizen itu semakin kesini semakin penasaran. Dan perkembangan terbaru ini langsung memancing beragam reaksi dan juga spekulasi di kalangan warganet. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iya. Terakhir Pak Panglima, artis pelaku pesugihan, nggak usah sebut inisial apalagi bisnisnya. Pak Panglima melihat mereka masih kejar-kejaran melakukan hal tersebut demi sukses dan kaya raya? Saya masih melihat ada. Saya masih melihat ada, dan banyak sampai saat ini masih dilakoni, bahkan masih menjadi rasa kepenasaranan yang sangat besar di dalam diri mereka untuk kapan nih saya bisa besar, kapan nih saya bisa kaya raya, kapan saya ini bisa sangat ngetop banget gitu. menempuh jalan. Panglima, kalau misalkan pertanyaan aku lancang, maaf, boleh, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari artis yang menekuni pesugihan ini, ada atau tidak ya Panglima? Adakah yang akan atau sedang proses mengorbankan anak kandungnya sendiri? Untuk pesugihan? Saya lihat ada. Ada. Saya lihat ada. Nanti ada serangan lagi dari bosnya. Hal yang terakhir, saya menyarankan untuk Mbak Fitri melakukan dan membedah mengapa netizen begitu kompak pasang badan ingin melindungi sosok Fitri dari bahaya gaib. Hikmah penting dari peristiwa ini adalah bahwa kekuatan opini publik di era digital mampu menciptakan sebuah jalinan cerita yang begitu besar. Namun, sebagai penonton yang cerdas, kita harus tetap mampu menakar setiap informasi secara bijak, sembari melihat bagaimana empati masyarakat bergerak lurus demi mengawal sebuah kebenaran. Sedih banget lah Mbak ngelihat keadaan kayak gini. Paling ngelihat Bapak ya, kok Allah nggak tidur. Bapak orang baik, tetap jadi orang baik. Fitri kemarin bikin kaget ya, bikin shock. Sekarang ada lagi Tuti ya, yang ceritanya itu bersambung-sambung menjadi satu ya. Fitri kenal Tuti, Tuti kenal Fitri. Jadi ini ceritanya memang bersambung gitu dan sinkron gitu ya. Jadi kalau dulu Fitri ya, dia menceritakan tentang Gunung Kininya ya. Kalau si Tuti ini menceritakan lebih ke arah dalam rumah ya, arah dalam rumah. Jadi bagaimana teror-teror itu terjadi di rumah, bagaimana itu bapak sakit-sakitan, bagaimana itu bapak itu baik hati, mau membantu dia ketika anaknya sakit, bagaimana ibu di situ yang sering memarahi bapak ya, judesin bapak, kasarin bapak. Tetapi apa yang ditampakkan di layar kaca ya, kayak seakan-akan bapak itu sangat baik ya, menunjukkan dia sangat baik gitu kan. Menelusuri keliaran berita yang sedang viral di platform digital, hebohnya spekulasi mengenai Ruben Onsu yang didesak menjenguk Fitri ini sebenarnya berakar dari rasa prihatin yang mendalam dari warganet. Netizen yang membanjiri kolom komentar siaran langsung atau live streaming Ruben Onsu menangkap adanya sebuah momentum spiritual yang sangat pas, di mana setelah Ruben menghadapi ujian fisik berupa suhu ekstrim 50 derajat di Mekah dan berhasil menyucikan batinnya di depan Ka'bah, ia dianggap telah membawa energi pelindung yang sangat besar sekembalinya ke Jakarta pada Rabu sore kemarin.
Di sisi lain, sosok Fitri yang membongkar taktik kejam mantan majikannya di masa lalu kini dikabarkan oleh netizen tengah mengalami penurunan kondisi kesehatan atau sakit keras yang diduga akibat kiriman serangan balik dari dunia hitam. Kesamaan nasib sebagai pihak yang sama-sama pernah berjuang melawan rentetan teror tidak kasat mata membuat netizen secara sepihak menyusun sebuah spekulasi spekulatif berharap sang presenter senior bersedia turun tangan mengawal keselamatan sang mantan asisten artis. Total keseluruhan tumbal tuh banyak juga berarti ya? 13 orang 13 orang. yang kerja semua. Gila sih. Kalau Kak Tuti ini infonya 2 hari yang lalu tuh dia banyak yang spam dia tuh nomor-nomor baru. Yang nggak tahu yang mungkin ancaman atau mungkin kata-kata yang nggak enak. Jadi sekarang nomornya nggak aktif nih Kak Tuti. Mbak Tuti bukan sakit ya, nggak ada kabar. Udah 2 hari. Udah 2 hari. Udah 2 hari nggak ada kabar. Kak podcast lagi sama sopirnya. Nah itu kita lagi cari-cari ya sopirnya sama security, tapi memang Mbak Tuti nggak bisa dihubungi lagi ya. Sudah checklist 1, jadi kita pengen minta kontaknya sama Mbak Tuti sebenarnya. Cuma Mbak Tuti udah sampai hari ini kita hubungin, kemarin tuh udah nggak aktif checklist 1 ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lah, nggak ada terjadi apa-apa sama Mbak Tuti ya, maksudnya gitu. Kak Tuti ini terakhir tuh kita ada komunikasi 2 hari yang lalu guys. 2 hari yang lalu. Nah infonya itu dia diserang buzzer listrik. Nah sekarang tuh udah 2 hari ini HP-nya nggak aktif, checklist. Tapi sih mudah-mudahan Kak Tuti baik-baik aja. Mbak Tuti checklist 1 guys, alias diblokir, maybe. Checklist 1 itu ada kemungkinan ya dia memblokirkan diri atau dia banyak diserang ya, diserang spam, ada ancaman itu ya. Sejauh ini kita belum tahu ya ada ancaman atau enggak ya. Kayak gitu. Gunung Kawi kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar sebuah video yang diklaim memperlihatkan penampakan sosok misterius saat tim jejak backpacker melakukan kunjungan ke kawasan tersebut. Jadi kita itu nanti di sana mau ini ya, Master, pembuktian, mau ngelihat di sana apakah benar si narasumber kita ini dijadikan tumbal oleh mantan bosnya gitu. Kita kadang-kadang bikin konten ya, juga untuk wisata, juga untuk berdoa itu tadi. Oke. Ya, jadi kalau diberitakan yang gini-gini itu tuh nggak bener. Kalau Pak Juru Kunci jawab jujur, itu tugasnya memang. Kalau Juru Kunci nggak jujur gimana? Iya, gitu ya. Jadi dia jawab apa adanya. Artis ini pernah datang ke sini. Gitu iya. Ya. Kita jawabnya kalau Juru Kunci ya pasti jujur. Karena warga sudah percaya sama Pak Juru Kunci di sini yang megang. Kan gitu. Kalau Pak Juru Kunci jujur kayak orang terpercaya terus nggak jujur gimana, Pak? Ya, sebatas sepengetahuan saya ya, untuk kunjungan di sini kan nggak terbatas ya, dan tidak dibatasi untuk siapapun. Karena diawali tempat ini sebenarnya adalah untuk tempat berdoa sebenarnya. Dan dimana di dalam konsep doa itu pun yang jelas salah satunya adalah untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa ini soal kelancaran rezeki. Itu salah satu. Oke teman-teman, saya potong dulu ya videonya ya. Pada bagian awal video ini ya, pembahasan langsung dibuka dengan berbagai pengakuan yang cukup mengejutkan terkait dugaan praktik pesugihan di kalangan artis ya. Ini sangat menarik sekali dan pasti akan langsung dikomentari oleh banyak netizen. Narasumber menyampaikan adanya pihak-pihak yang disebut masih mengejar kekayaan dan popularitas melalui jalan instan. Kalau mengejar kekayaan dan popularitas bolehlah ya, tapi kalau jalan instan jangan ya. Bahkan muncul dugaan ekstrim mengenai tumbal hingga anggota keluarga sendiri. Setelah itu pembahasan bergeser kepada sosok Fitri dan Tuti yang belakangan ramai diperbincangkan setelah memberikan berbagai kesaksian mengenai kehidupan mantan majikan mereka. Video juga menyoroti besarnya dukungan netizen kepada pihak yang dianggap sedang menghadapi tekanan atau ancaman.
Menariknya teman-teman ya, di tengah berbagai tuduhan dan spekulasi yang berkembang tersebut, muncul pesan agar masyarakat tetap bijak dalam menerima informasi karena banyak hal yang beredar masih berupa pengakuan sepihak yang belum tentu dapat dibuktikan secara objektif. Jadi pada segmen pertama ini ya tema utamanya adalah munculnya berbagai kesaksian ya, dugaan praktik misterius serta reaksi publik yang semakin penasaran terhadap kasus yang sedang viral saat ini. Lanjut. Ya, cuma nanti kadang-kadang hal seperti itu dibelok-belokkan dengan kayak spiritual pesugihan atau apa. Sebenarnya sederhananya begitu. Nah, kemungkinan juga bagi yang datang ke sini kan ada dari kalangan artis atau dari mana-mana kan banyak kan. Nah, di doa-doa mereka, di salah satunya mungkin juga seperti itu. Kelancaran usaha dia, ketenaran dia mungkin di situ juga. Nah, kadang hal-hal seperti itulah kadang-kadang dibelokkan ya, karena mungkin Gunung Kawi udah dikenal pesugihan, akhirnya pengunjung yang kesini seperti divonis apa ya, pemujaan pesugihan gitu ya, yang identik dengan tumbal atau apa. Tidak begitu sebenarnya. Takut almarhum Olga, almarhum Jupe, almarhum Po Alpa ada sangkut pautnya nggak karena mereka sahabat dekat R? Oh, kalau itu aku nggak tahu ya. Apa ada kaitannya dengan cerita di YouTube itu di sini dibongkar semua? Coba kita tanya netizen yuk. Gimana menurut netizen? Apakah ada sangkut pautnya nggak? Menurut kalian video yang di podcast Jejak Backpacker itu tentang semua dibongkar di sini, kira-kira apakah beliau-beliau yang baru ditulis Bunda Bu ini terkait nggak ya? Kira-kira menurut kalian, coba deh secara metafisika atau logika, boleh sharing ya di kolom komentar. Aku tunggu. Untuk kamu orang yang nak ke Gunung Kawi, serpak-serpak saja. Jangan kalian mau kaya sendiri, ajak saya. Marilah kita melihatnya ya. 2 juta jadi 3M. Siapa mau serpak kita? Ya, list lah. 6 orang ada pre-nya itu. Adalah potongannya sikit. Lumayan itu kita. Modal 2 juta kita jadi balik-balik lagi kita dusuan kita jadi orang kaya. Tidaklah perlu kalian mau kerja lagi bertukar tunggit itu. Kita apa? Pergi ke Gunung Kawi saja. Yang tidak ada duit ingin ke Gunung Kawi, carilah pinjaman dulu dapir situ. Ya. Tempoh hari balikkan. Bunga 2 kali lipat katakan dengan orang dapir itu. Lumayan tu modal. 2 juta untuk ke Gunung Kawi. Tambahlah 2 juta. Jadi 4 juta kamu pinjam itu. 2 juta dia untuk apa? Lah untuk makan. Lapar pula nanti tidak sampai kita ke Gunung Kawi. Jangan mau terkalahkan dengan Sarwenda. Sarwenda saja bisa, masa kita tidak? Orang-orang yang ziarah ke sini itu bukan mencari pesugihan, bukan. Ya. Tidak ada pesugihan. Tapi ingin berdoa yang hening. Doa itu supaya tidak terganggu dengan pengunjung yang lain. Ya, jadi jangan salah paham. Jadi tempat yang kita lalui ini bukan semata-mata tempat ini untuk mencari tempat pesugihan, bukan. Salah ya. Tapi untuk berdoa, meditasi supaya hening. Supaya hening dengan suasana udara yang sejuk, udara pegunungan asli yang tempatnya di kaki lereng Gunung Kawi. Kamu pernah lihat? Ya pernah dong. Ya udahlah gitu. Kalau aku kadang kalau lagi syuting yang horor gitu kan dibuka karena udah keseringan dibuka jadi makin sensitif kan. Nah habis itu aku minta ditutup, walaupun kadang aku tuh pernah sampai di rumah pun aku lagi mandi Kak, itu kan kaca. Tiba-tiba ada telapak tangan. Hah? Sengerti saya dia mau datang ke Gunung Kawi itu paling ya minta pelarisan dagang gitu. Begitu saja kok repot. Dia itu ingin mencari ya, mencari jejaknya para dukun-dukun kayak saya. Ya kalau tukang sulap, penyulap datang ke Gunung Kawi bagus juga. Paling ya minta pelarisan menunggu buah yang jatuh itu. Ya toh? Bukan mencari, ya nggak apa-apa, namanya aja dia juga gelar kok, gelarnya tukang sulap merah, ya. Dia ingin membongkar, ya, membongkar pelarisan gitu.
Ya nggak apa-apa, namanya dia penasaran, hidupnya penasaran, orang penasaran itu akan gentayangan. Kalau kamu benar-benar seorang tukang sulap atau penyulap, buktikan ini sulap ini jadi emas batangan, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kamu nggak tukang sulap. Ketika gue membongkar sebuah kebohongan yang selama ini dianggap goib, tapi faktanya itu sebenarnya bukan goib, seringkali para pecinta pembodohan dan pecinta perdukunan membentur-benturkannya dengan budaya ataupun tradisi. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, mereka-mereka ini pecinta pembodohan dan pecinta perdukunan, mereka tidak bisa membedakan tuh mana yang sebenarnya budaya, mana yang sebenarnya kebohongan berkedok budaya. Dan orang-orang ini bisa gue bilang bahwa orang-orang yang tidak memiliki kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Dia nggak punya idealis untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena mereka ini kalau masuk ke sebuah organisasi ataupun sebuah jabatan yang di organisasi tersebut tradisinya adalah korupsi, nah mereka akan ikut korupsi. Bukan malah bersuara kalau korupsi itu nggak boleh, korupsi merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Dan ketika ada yang bersuara korupsi itu bahaya, korupsi merugikan bangsa dan lain sebagainya, mereka akan keluar-keluar, hormati tradisi, hormati kebiasaan kita. Nah, itu ibaratnya kayak gitu. Mereka meminta untuk menghormati sesuatu hal yang negatif dan membodohi. Padahal kalau memang yang bohong aja berani bersuara, kenapa yang jujur harus diem? Jadi selama situasi itu tuh emang bapak sama ibu tuh di rumah tuh kayak orang yang gak betah. Udah mau berantem terus bang. Yang selama ini saya tahu kan merekanya tuh adem ayem aja ya bang. Di TV juga orang taunya adem ayem, taunya ibu nih baik banget gitu, maksudnya kalem lah gitu. Tapi kalau di rumah tuh beda banget bang. Beda kenapa? Maksudnya kalau ke bapak tuh perlakuannya beda. Oh iya? Kalau di luar kan yang saya tahu di TV-TV ya bang, kalem banget lah, ngomongnya enak gitu ya. Tuh kalau di rumah bang, kalau ngomong kayak misalnya nadanya ketus banget kalau bapak ngomong. Ya Allah. Jadi kata saya, ya Allah ini nih berarti orang-orang tuh di TV tuh kayak orang lagi main sinetron apa gimana. Kalau di rumah galak banget, ngomong sama bapak nggak ada halus-halusnya. Tapi bapak kan Oke, saya potong lagi teman-teman ya. Pada bagian ini ya, bagian kedua ini, segmen kedua ini, fokus pembahasan beralih ke Gunung Kawi. Gunung Kawi lagi ya. Yang selama bertahun-tahun itu ya memang identik dengan berbagai cerita mengenai pesugihan. Namun menariknya ya, pihak pengelola dan juru kunci justru memberikan penjelasan berbeda dengan stigma yang terbangun di benak masyarakat. Mereka menegaskan ya bahwa banyak orang datang ke Gunung Kawi itu ya untuk berdoa, ya kan, bermeditasi, mencari ketenangan serta memohon kelancaran rizki kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan semata-mata untuk praktik pesugihan seperti yang sering digambarkan di media sosial. Di sisi lain ya muncul perdebatan antara pihak yang mempercayai kisah-kisah mistis dengan pihak yang berusaha membongkar berbagai klaim yang dianggap tidak masuk akal. Video segmen kedua juga menampilkan beragam komentar teman-teman ya mengenai artis-artis yang pernah dikaitkan dengan Gunung Kawi, meskipun tidak ada bukti yang dapat memastikan hubungan tersebut. Dari segmen ini terlihat bagaimana sebuah lokasi spiritual seringkali menjadi sasaran berbagai spekulasi yang berkembang jauh melampaui fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lanjut. Selama ini kalau misalnya di depan umum nih ke ibu tuh ya baik gitu, maksudnya nggak yang kelihatan kayak di rumah. Jadi antara di rumah sama di luar tuh ya kalau saya pribadi ya bang yang ngalaminnya jauh banget lah. Beda banget sama yang di TV. Jadi bapak tuh kayak yang bikin ibu tuh biar di mata orang tuh bagus gitu loh bang. Jadi nggak tahu aslinya kayak gimana. Ini sampai anaknya sendiri Onyo sudah ngomong kayak gini, terus Onyonya pergi tinggal sama bapaknya, pasti ada yang nggak bener di dalam rumah itu. CEO apa? Guys, orang yang punya usaha sendiri gak bakalan bisa nge-live
Apalagi lokasinya nih kalau CEO beneran ya, pasti nyediain fasilitas buat artisnya. Pasti kalau dia memang betul pengusaha yang udah jadi, nggak bakalan mau punya gengsi pasti masuk ke dalam rumah si artis cewek. Nggak mau lah, ngapain nge-live udah bareng perempuan untuk kerjaan si perempuan di rumahnya yang masih ada cicilan dari mantan suami laki. Itu kombinasi itu aja tuh udah nggak mungkin untuk bener-bener seorang pengusaha yang udah jadi tuh nggak mungkin rela nge-live terus barengan di rumah yang mana rumah itu rumah mantannya. Kita bakalan melihat lagi nih kasusnya dari ayah Ruben. Ayah Ruben yang kita kenal sama-sama tuh Ruben Onsu. Aduh, Bensu ya kan dia zaman dulu Bensu. Ini semakin memanas banget ya guys, semakin memanas. Dan Mamski tuh ngelihat di sini si Onyo bikin status sedih sih guys ya. Sedih. Mamski ngeliat statusnya si Onyo ini, aduh, gue bilang. Jadi kemarin tuh di story-nya Mamski lihat, dari sore perhatikan sosmed dengan ucapan yang jahat nih dari ininya ya, egoinya ya, egoinya ya, Bertrand Teto putra dari putra Onsu ya. Tuh ya guys, aku baru ngeliat nih udah hilang deh. Jadi sampai heboh story-nya. Nih guys, sedih sih kalau Mamski lihat, ya Allah, sampai kayak gini loh say. Nih ya, dari sore perhatikan sosmed dengan ucapan yang jahat dari manusia yang belum berubah wataknya. Sering sekali waktu di sana ayah sering direndahkan dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adik. Mereka tak memikirkan perasaan kami. Di rumah itu seringkali mereka dan yang bekerja di sana yang tidak mengenal ayah seolah-olah paling kenal. Ayah paling kenal ayah, membicarakan kejelekan ayah di rumah yang ayah bangun dan kami tempati. Gak tahu malu. Perjalanan kita ke Kawi ini memang banyak rintangan, banyak permasalahan di sini. Nah, jadi dari Bekasi menuju ke Gunung Kawi itu kita kan terus telepon-teleponan, WA-WAan sama teman yang ada di sini. Tapi ternyata setelah kita sampai di Malang, dapat kabar nggak baik ya, bahwa si teman-teman kita itu bilang kalau konten kreator itu nggak bisa masuk nih. Imbasnya mereka itu jadi kayak semacam memprotek di ruang lingkup Gunung Kawi itu banyak spot-spot yang memang sekarang itu nggak boleh dimasukin sama konten kreator. Konten kreator tuh kita harus izin dulu buat masuk ke sana biar boleh. Akhir-akhir ini berasa nggak sih lagi rame tentang pesugihan di Gunung Kawi? Nah, lo pernah dengar gak tentang rumor orang tua yang tega jadiin darah dagingnya sendiri sebagai tumbal pesugihan? Hari ini aku mau bawain satu cerita kelam dari sebuah utas di threads dari @jusjambu1. Kejadiannya udah cukup lama, sekitar tahun 99 sampai 2000-an di sebuah kota kecil dekat Semarang, tapi detailnya masih membekas banget. Biar gampang, kita kenalan dulu sama tokoh-tokohnya ya. Di cerita ini ada si penulis utas, lalu ada kakak kandung laki-lakinya, kita sebut dia sebagai Mas T,
pacar kakaknya yaitu Mbak S, dan mantannya si Mbak S ini. Kita sebut dia sebagai Mas D. Jadi waktu itu aku masih kelas 5, mau naik ke kelas 6 SD. Kakakku, Mas T, ngenalin pacar barunya, yaitu Mbak S. Orangnya cantik, kalem, dan baik banget. Dari situ aku jadi akrab banget sama si Mbak S ini. Nah, dari sepupu aku ketahuanlah sebuah fakta. Ternyata sebelum pacaran sama masku, Mbak S ini punya mantan bernama Mas D, yang baru aja meninggal 1 tahun yang lalu. Waktu ditanya langsung, Mbak S akhirnya menceritakan semuanya. Dan dari sinilah rahasia gelap itu mulai kebongkar. Mbak S dan almarhum Mas D ini sudah saling suka dari SD dan pacaran pas SMP. Latar belakang mereka beda jauh. Mbak S dari keluarga biasa, sedangkan Mas D ini anak orang kaya raya. Bapaknya adalah pemilik armada bus antar kota, trayek kota tersebut ke Semarang, yang super terkenal dan punya puluhan unit bis. Mungkin kalau kalian orang Semarang, mestinya kalian tahu ya. Suatu hari, Mas D meninggal dunia karena kecelakaan motor pas mau berangkat sekolah. Ironisnya, dia ditabrak oleh bis milik armada bapaknya sendiri. Hari itu juga ibu dari Mbak S datang ke sekolah, menjemput Mbak S dengan alasan mau diajak jalan. Tapi ternyata Mbak S dibawa ke rumah sakit. Di depan kamar jenazah, udah banyak teman-teman sekolah Mas D yang bilang, sing sabar ya. Oke, saya potong lagi videonya teman-teman ya. Memasuki bagian ini ya, segmen ketiga, pembahasan mulai mengarah lebih jauh kepada Ruben Onsu ya, Sarwenda dan keluarga mereka. Video menampilkan pengakuan yang mengklaim bahwa suasana rumah tangga yang terlihat harmonis di depan publik ya ternyata berbeda dengan kondisi yang disebut terjadi di dalam rumah. Ya memang sering seperti itu ya toh. Kemudian muncul pembahasan mengenai unggahan yang dikaitkan dengan Onyo atau Betran Peto gitu ya, nama lengkapnya, yang dianggap menyampaikan perasaan mengenai sosok ayahnya. Hal ini kemudian memancing banyak spekulasi dari netizen yang mencoba menghubungkan berbagai peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Setelah itu, ya video kembali membahas perjalanan tim konten kreator ke Gunung Kawi yang disebut menghadapi sejumlah hambatan dan pembatasan akses. Menjelang akhir segmen muncul kisah lama mengenai seorang pemuda yang meninggal dunia dan kemudian dikaitkan dengan cerita pesugihan ya. Kisah tersebut menjadi jembatan menuju pembahasan yang lebih panjang mengenai berbagai cerita mistis yang berkembang di masyarakat berikutnya. Tetapi teman-teman, sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi, mungkin juga opini, bukan fakta yang bisa ditelusuri atau diverifikasi begitu ya. Jadi harus kita sikapi dengan bijak. Lanjut. D udah nggak ada, Mbak S langsung pingsan. Pas siuman, dia maksa mau lihat jenazahnya. Kondisi badannya utuh, tapi maaf bagian kepalanya hancur karena terlindas. Mas D pun dimakamkan hari itu juga. Tapi ada suatu hal ganjil yang dilihat sama keluarga dan pelayat. Bapak dan ibu Mas D sama sekali nggak menangis. Ekspresi mereka datar, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan peti matinya disiapkan dengan sangat bagus, seolah sudah terencana. Beberapa hari setelah Mas D meninggal, hal di luar nalar terjadi. Arwah Mas D datang menemui Mbak S berkali-kali lewat mimpi yang terasa sangat nyata. Di pertemuan itu, Mas D selalu datang sambil menangis. Dia cerita kalau pagi itu, dia sebenarnya jatuh sendiri dari motor. Tapi pas baru mau bangun dari belakang, dia langsung ditabrak. Dia cerita kalau pagi itu dia sebenarnya jatuh sendiri dari motor. Tapi pas baru mau bangun, dari belakang dia langsung ditabrak. Dan yang paling bikin merinding, Mas D bilang kalau semua ini adalah ulah orang tuanya yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Mas D bercerita sambil menangis, bilang kalau arwahnya sekarang terjebak di Gunung Kawi. Karena dia meninggal jadi tumbal di usia 17 tahun, rohnya nggak bisa tenang. Dia dihukum harus jadi budak dan disuruh bantu-bantu di Gunung Kawi sampai usianya mencapai garis takdir yang seharusnya, yaitu di usia 60-an tahun. Setelah itu baru arwahnya bisa kembali ke alam kubur yang semestinya. Sebelum pergi, arwah Mas D sempat memohon ke Mbak S untuk sering-sering menjenguknya ke Gunung Kawi. Setelah mimpi itu, Mas D nggak pernah datang lagi, dan Mbak S perlahan mulai move on sampai akhirnya berpacaran dengan Mas T, yaitu kakaknya si penulis. Makin kesini, makin banyak kejanggalan yang terungkap. Pertama, ternyata 5 tahun sebelum Mas D meninggal, kakak laki-lakinya juga meninggal dengan cara yang sama, yaitu kecelakaan. Total ada 2 anak laki-laki terakhir di keluarga itu yang meregang nyawa. Kedua, bus yang menabrak Mas D adalah bus putih tua yang sudah berkarat, beda dengan bus armada mereka yang biasanya baru dan mengkilat. Aku dan Mbak S pernah melihat langsung bus tua itu lewat di jalan, dan Mbak S menatapnya dengan tatapan sedih dan mata berkaca-kaca. Ketiga, nasib si supir bis. Supir yang menabrak anak bosnya itu anehnya tidak diapa-apakan, tidak dimarahi, tidak dituntut, bahkan disuruh lanjut kerja seperti biasa oleh orang tua Mas D. Karena ketakutan dan merasa bersalah, supir itu akhirnya memilih resign sendiri.
Singkat cerita, aku dan Mbak S akhirnya lost kontak karena Mbak S putus dengan kakakku. Kabar terakhir, Mbak S tidak lanjut kuliah dan langsung menikah muda di desanya. Lalu gimana nasib bis milik orang tua Mas D sekarang? Menurut update terbaru dari keluargaku di kota tersebut, bis armada yang dibangun dari tumbal anak sendiri itu akhirnya bangkrut. Sekarang yang tersisa dari keluarga itu hanyalah bisnis penggilingan padi di desa. Setiap kali aku pulang kampung dan melihat sisa-sisa bus atau teringat kota itu, aku pasti langsung teringat kisah Mbak S dan kelamnya pesugihan Gunung Kawi. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Informasi ihwal kediaman Ruben Onsu yang acap diganggu makhluk halus kadung menyebar luas. Banyak yang penasaran akan kebenarannya. Dua orang ahli supranatural, Jeng Laras dan Kang Raga, membuktikannya dengan mendatangi rumah sang presenter ini. Keduanya melakukan penerawangan melalui mata batin. Secara mata batin saya dengan Kang Raga begitu kita sampai di sini nggak seperti yang dibicarakan serem enggak. Iya. Bagus gitu lah. Bagus. Cuman memang ya karena namanya batin ataupun gaib itu kan dia menampakkan sesuai dengan pikiran dan perasaannya masing-masing gitu lah. Pikirannya serem, ya dia kan menampakkan serem gitu. Yang datang ke kami, wah mereka pakai pakaian kekerajaan loh. Bagus-bagus. Iya. Kak Tionghoa Cina. Karuhunnya. Iya. Media sosial, maka akan jadi berita yang sangat heboh sepanjang sejarah selebritis. Ini apalagi ya, berita Jordi Onsu ingin membongkar aib kakaknya sendiri ya. Padahal mereka kan saudara ya, kenapa kok malah saling bongkar aib ya? Banyak orang berpendapat bahwa ini kan fakta, jadi bebas saya unggah ya. Jangan salah, memberitakan informasi yang tidak benar dan membongkar aib seseorang di media sosial itu dapat melanggar ketentuan hukum guys. Apalagi dengan tujuan menghina, menjatuhkan reputasi seseorang ya, menyerang kehormatan seseorang, menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Itu melanggar Undang-Undang ITE ya, 27A, serta Pasal 45 ayat 4 ya. Jadi pelaku bisa dipidana 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Jadi secara perspektif hukum, hal ini salah dan keliru ya. Jadi tidak boleh, karena mentang-mentang ini kan fakta, saya tahu kebenarannya, terus kamu dengan seenaknya memposting di media sosial. Itu adalah tindakan keliru guys. Jadi tidak boleh, apalagi ini kan keluarga ya. Harusnya kan keluarga itu saling support, saling mendukung ya. Saling melengkapi ya, menguatkan antara keluarga ya. Bukan malah saling menjatuhkan seperti ini, nggak bagus. Jadi gimana menurut kalian? Oke, akhirnya sudah sampai di ujung video ya. Pada bagian akhir yang tersedia ya, atau bagian akhir yang bisa kita saksikan dalam video barusan, cerita berfokus pada kisah mistis yang dikaitkan dengan praktik pesugihan di Gunung Kawi. Diceritakan adanya seorang pemuda yang meninggal dalam kecelakaan dan kemudian muncul narasi bahwa kematiannya merupakan bagian dari tumbal yang dilakukan oleh keluarganya demi memperoleh kekayaan. Jadi segmen terakhir ini menyambung dengan segmen sebelumnya teman-teman ya, yang sedikit tadi sudah disepil terkait pemuda yang dianggap sebagai bagian dari tumbal ya. Cerita tersebut berkembang melalui pengalaman mimpi dan berbagai kesaksian yang sulit diverifikasi kebenarannya. Sekali lagi ya, sulit diverifikasi kebenarannya. Artinya apa? Ya bisa opini, ya bisa sekadar pengalaman pribadi. Apalagi rujukannya mimpi gitu loh. Gimana mimpi itu bisa diverifikasi? Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, cerita seperti ini memang sering menarik perhatian publik karena menyentuh tema keluarga, kekayaan, dan dunia mistis yang selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat. Apalagi kalau menyentuh dikait-kaitkan dengan nama sosok public figure misalnya, ya toh, pasti lebih seru lagi. Namun sebagai penonton yang kritis, kita tetap perlu membedakan teman-teman ya antara fakta, pengalaman pribadi, cerita rakyat, dan spekulasi yang berkembang di media sosial. Dengan begitu, kita tidak mudah menerima setiap informasi sebagai kebenaran mutlak sebelum ada bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.